Mulai, Wandin. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Jadi pertemuan kali ini bersama saya, Ibu Andini. Nah, jadi untuk anak-anak kali ini kita akan belajar tentang pemahaman cara hidup disiplin. Nah jadi untuk anak-anak biasanya hidup disiplin ini harus kita terapkan dalam keseharian kita. Yang mana di sini Ibu akan menjelaskan dulu apa sih itu disiplin. Nah, pertama, disiplin ini diartikan bahwa suatu kepatuhan terhadap peraturan atau tunduk pada pengawasan dan pengendalian. Nah, yang arti kedua yaitu disiplin ini sebagai latihan yang bertujuan mengembangkan diri agar dapat berperilaku tertib. Nah, jadi disiplin ini bagus sekali kita terapkan yang mana untuk mengatur keseharian kita dan juga membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Nah, di sini ada macam-macam disiplin. Nah, yang pertama itu disiplin dalam menggunakan waktu. Nah, jadi mulai dari kita bangun tidur dan kembali tidur lagi itu ada disiplin waktu yang kita gunakan. Misal kita tidur jam berapa, bangun jam berapa, dan ada jam-jam tertentu kegiatan yang harus kita lakukan. Itu harus disiplin, harus benar-benar kita atur ya supaya jelas apa yang kita lakukan dalam keseharian kita. Dan yang kedua itu ada disiplin dalam beribadah. Nah, dalam beribadah pun kita juga harus disiplin anak-anak sekalian. Misal nih, kalau seandainya azan, berarti kita harus siap-siap untuk sholat. Nah, yang terus selanjutnya itu disiplin dalam masyarakat. Seperti apa sih anak-anak disiplin dalam masyarakat? Ada yang tahu? Anak-anak sekalian? Nggak tahu, Bu. Oh, nggak tahu ya. Baiklah, kalau nggak tahu nanti Ibu jelasin ya. Jadi di sini disiplin dalam masyarakat itu kita harus mengikuti aturan yang ada dalam masyarakat. Misal nih, kalau seandainya kita lewat di depan orang yang lebih dewasa, orang yang lebih tua, kita harus hormat. Seandainya kalau kita naik sepeda atau berjalan, kita harus tunduk dan juga harus memberikan etika yang baik agar tidak membuat orang lain memandang kita tidak baik. Itu ya. Terus juga kita harus saling menghormati, saling menolong, dan juga tidak boleh bertengkar dengan teman-teman kita seperti anak-anak nih di sekolah. Maka kita harus menghargai sesama teman. Itu ya, disiplin dalam bermasyarakat. Nah, yang selanjutnya itu disiplin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya apa? Contohnya saling menghargai kebudayaan, saling menghargai tata krama, dan juga saling menghargai itu tadi perbedaan, baik itu perbedaan bahasa, perbedaan kulit, perbedaan agama, dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini juga ada bentuk disiplin, yaitu disiplin pribadi. Tadi, disiplin pribadi ini apa? Kita harus mengontrol diri kita. Untuk anak-anak nih, yang sekolahnya masuk jam 8 atau jam 7, maka kita harus disiplin pribadi. Kita harus tentukan jam berapa kita harus bangun, terus setelah itu harus apa yang kita lakukan. Misal bangun tidur nih, nggak mungkin kan kalau kita masuk jam 7 kita duduk dulu. Kita harus atur waktu, oh bangun jam 5 kita sholat. Tadi kan ada disiplin beribadah. Jadi setelah sholat kita apa? Mandi. Setelah mandi kita membersihkan tempat tidur kita. Apalagi menyiapkan pakaian sekolah. Setelah itu kita sarapan. Itu disiplin pribadi. Nah, disiplin sosial tadi dalam kehidupan bermasyarakat. Terus ada disiplin nasional. Nah, apa sih disiplin nasional? Di sini dijelaskan juga disiplin nasional ini tadi adanya kesadaran kita dalam masyarakat dan aparat penyelenggaraan terhadap arti pentingnya disiplin negara. Terus juga taat akan hukum atau peraturan. Di sini untuk anak-anak di sekolah pastinya taat akan aturan yang ada di sekolah, memakai seragam, datang tepat waktu, terus juga duduk yang rapi, mendengarkan ketika guru menjelaskan, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu terbentuk sistem perilaku demokrasi, efektif dan efisien. Nah, lanjut. Nah, di sini juga ada faktor yang mempengaruhi
disiplin nasional anak-anak. Jadi yang pertama itu Pancasila. Nah, jadi kita itu harus bertingkah laku sesuai dengan Pancasila. Nah, ada yang hafal Pancasila nggak untuk anak-anak? Bu, Ada yang hafal Pancasila? apa Bu? Coba bacain. Ayo. Ririn ya. Suaranya Ririn. Malu Ibu. Tak apa-apa kan kita harus belajar berani. Kita harus belajar itu juga berani itu contoh mendisiplinkan diri kita sendiri untuk apa? Supaya kita bisa beradaptasi dengan teman-teman kita. Ayo Ririn pasti bisa. Enggak teman-teman aja Bu. Nggak mau. Oh atau gini aja, barengan aja. Sama-sama kita nyebutin Pancasila. Harus apa loh Pancasila itu? Pancasila itu adalah dasar negara kita sebagai rakyat Indonesia. Yuk, siapa nih Ibu sebutin namanya ya? Ada Ade, ada Isma, ada Pia, ada Zulfa. Sama-sama nyebutin Pancasila atau ikutin Ibu ya. Oke, yang pertama Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, ada yang tahu? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pinter. Tiga, Satuan Indonesia. empat, kerakyatan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dan yang terakhir yang kelima, keadilan Keadilan sosial bagi seluruh seluruh rakyat rakyat Indonesia. Iya, pinter. Semuanya hafal ya. Pancasila, alhamdulillah. Memang kita itu harus hafal karena itu adalah acuan kita untuk sebagai masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya setelah itu ada juga oke, di sini ada yang terakhir itu ya. Poin terakhir pada slide terakhir itu ada disiplin ini juga adalah salah satu faktor yang dapat membantu diri kita untuk anak-anak juga ya untuk meraih sukses. Karena apa? Karena dia disiplin, hidupnya teratur dan juga jelas. Terus juga disiplin ini untuk menciptakan keamanan dan lingkungan belajar yang nyaman, terutama di kelas. Nah, jadi adanya aturan di sekolah itu untuk apa? Untuk menciptakan kenyamanan bagi diri kita. Nah, di sini ada tujuan disiplin sekolah ya anak-anak. Yang pertama itu untuk memberi dukungan bagi terciptanya perilaku yang tidak menyimpang. Apa sih perilaku yang menyimpang ketika di sekolah? Datang terlambat, berperilaku tidak sopan kepada teman, baik pun guru, bertengkar, dan lain sebagainya, ataupun memakai pakaian yang tidak rapi. Terus yang kedua, mendorong siswa melakukan yang baik dan benar. Ya tadi, karena dia mengikuti aturan, dia berpakaian sesuai yang telah ditetapkan, datang tepat waktu, ini akan menciptakan atau membuat kita untuk melakukan hal yang baik dan benar. Yang ketiga itu membantu siswa memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan, dan juga menjauhi melakukan hal yang dilarang oleh sekolah. Apa yang dilarang oleh sekolah? Merokok, dan juga membuat kekacauan di masyarakat. Yang keempat itu siswa belajar hidup dengan kebiasaan yang baik dan bermanfaat baginya serta lingkungannya. Nah, jadi itu ya anak-anak sekalian materi kita pada hari ini. Nah, jadi perilaku disiplin ini harus ditetapkan, harus dilakukan pada diri kita sendiri. Untuk apa? Untuk menciptakan diri kita agar menjadi orang yang baik, agar menjadi orang yang berperilaku sesuai aturan. Nah, paham sampai situ materinya, anak-anak? Paham. Paham, alhamdulillah. Nah, untuk itu Ibu ada video di terakhirnya ini. Video tentang orang yang berperilaku disiplin dan juga tidak disiplin. Bisa bantuin untuk video?
Bisa nggak, Rin? Share. Halo, Rin. Bentar, bentar. Lagi di ini. Oke ya, anak-anak, mohon bersabar. Ini kita lagi eh, mengusahakan untuk videonya. Tunggu sebentar ya. Bisa nggak? Nggak muncul. Langsung buka di video. Atau ini dikeluarin dulu PPT-nya langsung. Itu baru nanti ke ini video. Bentar ya, aku lagi nyari Iya. videonya. Ada. Muncul nggak? Oke, jadi kita simak ya videonya sama-sama. Nanti kita lihat. Ini ada perbedaan antara anak yang disiplin dan juga tidak disiplin. Ya, silakan mulai videonya. Wah. Nah, Bisa nggak, Rin? Tunggu bentar ya. sebentar ya, harap bersabar. Ya. Keluar. Din, bisa nggak kalau nggak usah? Oh, Jadi ini contoh anaknya disiplin ya anak-anak. Silakan disimak. Jadi dia bangunnya pagi, bersiap-siap, sholat, dan berangkat ke sekolah. Nah, ini perbandingan sama anak yang tidak disiplin. Oke, jadi sudah selesai ya videonya. Nah, jadi anak-anak tadi bisa melihat sendiri perbedaan antara kita berperilaku disiplin dan juga tidak disiplin. Nah, jadi tadi contohnya kalau anak yang disiplin itu tadi dia bangun pagi, terus semuanya terkerja dengan baik,
juga kegiatannya terlaku dengan baik, dia juga santai, nggak tergesa-gesa dan menikmati pelajarannya. Nah, untuk anak yang tidak disiplin tadi bagaimana? Udah bangunnya kesiangan, tugas mungkin nggak bisa dikerjain, terus juga tergesa-gesa, pakaiannya nggak rapi, terus sampai ke sekolah pintunya terkunci, jadi nggak bisa belajar. Nah, jadi semoga kita semua termasuk orang yang disiplin dan bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Mungkin sekian materi dari Ibu pada hari ini. Eh, Bagaimana untuk anak-anak sekalian, untuk pelajaran hari ini apakah sudah bisa difahami dan dimengerti? Ya, Bu. Oke, jadi untuk pertanyaan nanti bisa dari WhatsApp. Nah, untuk dari Zoom ini karena mengingat waktunya sudah hampir selesai, jadi Ibu tutup dulu ya. Mungkin sekian dari Ibu. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi